من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian kitab kita dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Daw'il Kitab wa Sunnah yang merupakan kitab fikih yang mendasar yang insyaallah kitab ini tidak membutuhkan berbagai macam khilaf yang sangat memusingkan bagi kita semua orang-orang awam, dan kitab ini hanya memberikan hal-hal yang rajih menurut penulisnya. Akan tapi jikalau memang ternyata di sana ada khilaf yang memang mesti atau butuh disampaikan, insyaallah nanti akan sampaikan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih masuk pada pembahasan yakni tentang rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya salat. Dan kita masuk ke al-mas'alah rabi'ah, yaitu masalah yang keempat, yaitu tentang rukun salat. Nah, apa itu rukun? Dijelaskan oleh penulis bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah ma tatakawwan minha al-ibadah, yaitu yang ibadah ya tergabung di dalamnya sehingga suatu ibadah tidak akan dianggap sah kecuali dengan adanya rukun tersebut. Wal farqu bainaha wa bain asy-syurut anna asy-syurut yataqaddam 'ala al-ibadah wa yastamirru ma'ahu. Adapun perbedaan antara rukun dengan syarat, bahwasanya syarat itu mesti dilakukan di awal sebelum dilakukannya ibadah, dan syarat ini harus tetap ada bersamaan dengan ibadah. Adapun rukun, maka rukun ini adalah sesuatu yang mencakup di dalamnya pada semua ibadah, apakah itu ucapan maupun perbuatan. Jadi kalau syarat adalah sesuatu yang mesti dilakukan sebelum dilaksanakan ibadah, sehingga apabila ibadah tersebut ya tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan atau sesuai dengan syarat yang telah disyaratkan, maka ibadah tersebut tidak akan sah. Adapun rukun, maka rukun ini mencakup pada ibadah itu sendiri, yaitu baik pada ucapannya maupun pada perbuatannya. Dan salat ini memiliki sekitaran 14 rukun. Salat ini memiliki sekitaran 14 rukun. Dan siapa saja yang dia menyengaja untuk tidak melakukan salah satu rukun dari rukun-rukun salat, ya, maka salatnya tidak sah. Maka salatnya menjadi batal. Nah, apa saja rukun yang disebutkan di sini? Yang pertama adalah berdiri atau al-qiyam, yaitu berdiri di dalam salat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman
fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jikalau kamu tidak sanggup, maka salatlah kamu dalam keadaan duduk. Dan jikalau kamu tidak sanggup, maka hendaknya kamu berbaring di atas tulang rusukmu. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita tentang hukum asal suatu gerakan yang harus mesti dilakukan di dalam salat, yaitu berdiri. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar orang yang melakukan salat untuk berdiri di dalam melaksanakannya, kecuali jikalau dia memang sudah tidak sanggup, maka barulah syariat ini memberikan rukhsah. Ya, syariat ini memberikan rukhsah. Apa rukhsahnya? Duduk. Dan jikalau memang sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakannya dengan cara duduk, maka syariat ini memberikan rukhsah agar orang yang melaksanakan salat melakukannya dengan berbaring. Dan berdiri dalam salat ini hukumnya fardu. Ya, hukumnya wajib. Yaitu bagi orang yang mampu melaksanakannya. Yaitu bagi orang yang mampu melaksanakan salat dengan cara berdiri. Adapun jikalau dia tidak mampu, maka syariat ini sebagaimana yang tadi telah diterangkan, boleh melakukannya dalam keadaan lain dari berdiri tadi. Fa in taraka al-qiyam fil fardhah li'udhrin kamaradin wa khawfin wa ghairi dzalika fa innahu yu'dzar bidzalika. Ya, barang siapa yang meninggalkan berdiri yang dia merupakan perkara yang wajib, ya, yang harus dilaksanakan di dalam salat yang fardu karena suatu uzur seperti sakit atau khawatir atau yang misalnya dengan itu, maka perbuatan itu dianggap uzur. Ya, maka perbuatan ini dianggap uzur. Wa yusalli hasada halahu qa'idan aw 'ala janbin. Lalu dia sholat sesuai dengan keadaannya, apakah dia sholat dengan duduk ataukah sholat dengan berdiri. Dan para ulama telah sepakat, ya, para ulama telah sepakat bahwasanya sholat fardu itu harus dilakukan dengan cara berdiri secara hukum asalnya. Ya, dan barang siapa yang dia meninggalkan dengan sengaja, padahal dia mampu melaksanakannya, maka para ulama sepakat bahwasanya salatnya tidak sah. Ya, para ulama sepakat salatnya tidak sah. Dan kalau misalkan memang dia tidak sanggup karena suatu udzur, ya dia tidak sanggup karena suatu udzur, maka dalam hal ini syariat membolehkan orang yang melaksanakan salat itu untuk melaksanakannya dengan duduk. Dan para ulama berselisih tentang sifat duduknya di sini. Ya, sebagian ulama yang mengatakan bahwa sifat duduknya yaitu dengan cara bersila, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan sebagian lagi ada yang mengatakan salatnya dengan duduk istirahat. Ya, salatnya dengan duduk istirahat. Dan sebagian lagi tidak menentukan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan duduk secara mutlak. Ya, duduk secara mutlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan, tidak mentakyyinkan, yaitu tentang kaifiyatul julus, tentang bagaimana cara untuk duduk. Ya, maka dari itu dalam hal ini dikembalikan kepada kemudahan masing-masing orang yang salat. Sedangkan di dalam kaidah fikih disebutkan al-masyaqqah tajlibu taysir. Yang namanya suatu kesulitan, maka ini membawa pada kemudahan. Maka hendaknya bagi orang yang memang dia tidak sanggup untuk melaksanakan salat dengan berdiri, ya, yang dia salat dengan duduk, maka hendaknya dia duduk sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesanggupan dia untuk melaksanakan salat dengan cara duduk itu. Ya, jadi sekali lagi dalam masalah duduk ini para ulama berselisih pendapat. Ya, ada yang mengatakan dengan cara bersila,
Ada juga yang menyatakan dengan cara iftirash, ada yang tidak mentakyinkannya. Dan pendapat yang ketiga inilah Allahu alam yang lebih rajih ya dari pendapat-pendapat tersebut. Ya, karena dikembalikan pada hukum asalnya. Ya, karena al-aslu al-aslu fil kalam ala haqiqatihi wa ala itlaq. Ya, karena hukum asal dari suatu kalam adalah sesuai dengan hakikatnya dan sesuai dengan kemutlakannya. Ya, kecuali apabila ada qarinah atau dalil yang memalingkannya dari hukum asalnya. Yang memalingkannya kepada dari hukum asalnya. Dan pendapat yang tidak mentakyinkan cara duduk ini merupakan pendapat al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya, fa in ajaza 'an al-qu'ud fa madhhab Syafi'i annahu yattaji' ala janbihi al-ayman mustaqbil al-qiblah. Adapun kalau misalkan dia memang sudah tidak sanggup lagi ya untuk duduk, ya dia cara salat dengan cara duduk, maka hendaknya dia berbaring di atas tulang rusuk sebelah kanannya dengan menghadap ke kiblat. Dan ini merupakan pendapat dari Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya, kalau misalkan memang tidak sanggup dia berbaring di atas tulang rusuk sebelah kanan, maka Imam Abu Hanifah rahimahullah taala memberikan jalan keluar, yaitu dengan cara telentang. Ya, hanya saja kakinya dijulurkan ke arah kiblat. Ya, kakinya dijulurkan ke arah kiblat. Ya. Dan kalau misalkan dia tidak sanggup juga, ya tidak sanggup bergerak dan seterusnya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, hendaknya dia salat sesuai dengan kemampuannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan ini yaitu kefarduan salat, yaitu kewajiban berdiri di dalam pelaksanaan salat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hal ini hanya berlaku pada salat yang fardu saja. Adapun salat nafilah atau salat sunnah, sunnah apa saja, apakah itu sunnah rawatib, apakah itu sunnah mutlak, ya, atau sunnah yang lainnya, mereka menyatakan bahwasanya berdiri ya di dalam pelaksanaan salat itu hukumnya sunnah. Ya, yaitu berdiri di dalam pelaksanaan salat ini hukumnya sunnah walaysa ruknan, dan itu bukan rukun. Ya, lakin salatul qa'im fiha afdal min salatil qa'im. Tapi tetap yang namanya salat seorang yang dilakukan dengan cara berdiri tentunya lebih afdal daripada salat yang dilakukan dengan cara duduk. Ya, ini menurut yang disebutkan oleh penulis. Ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatul qa'id ala nisfi min salatul qa'id. Yaitu salatnya orang yang duduk itu pahalanya setengah daripada salatnya orang yang berdiri. Akan tapi ala kulli hal, kalau misalkan memang kita memiliki badan yang sehat dan kita mampu untuk melaksanakan salat dengan cara berdiri, maka usahakanlah salat dengan cara berdiri. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi yang di awal disebutkan, beliau tidak mentakyin juga ya salat fardu atau salat sunnah. Ya, salat fardu atau salat sunnah. Beliau alaihi salatu mengatakan salli qa'iman. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak sanggup maka duduk, fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Dan kalau kamu tidak sanggup maka kamu salat di atas atau di atas tulang rusuk sebelah kanan. Ya, memang ada hadis lain yang terkait dengan salat sunnah. Ya, seperti dibolehkannya seseorang itu melakukan salat di atas kendaraan, yaitu salat sunnah di atas kendaraan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW ini, maka dari itu para ulama mereka beristinbat, ya mereka memberikan kesimpulan hukum untuk membedakan hukum antara hukum berdiri salat yang fardu dengan hukum berdiri pada salat yang sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga membedakan. Itu beliau ketika salat sunnah, ya, dan beliau di atas kendaraannya, maka beliau melaksanakan salat sunnah di atas kendaraan, ya, sambil menunggangi kendaraannya. Ya, apabila telah masuk waktu salat fardu, maka yang dilakukan Rasulullah SAW adalah beliau turun dari tunggangannya, kemudian beliau melaksanakan salat dalam keadaan berdiri. Mungkin hadis tersebut yang dijadikan dasar oleh para ulama untuk membedakan antara hukum salat yang fardu dengan hukum berdiri dari salat yang sunnah. Dan sekali lagi disebutkan oleh penulis, walakin salatul qa'im fiha afdal min salatil qa'im. Dan tapi salat orang yang berdiri yaitu lebih utama daripada salat yang duduk, ya. Dan usahakan kita melaksanakan salat itu dalam keadaan berdiri, yaitu apabila kita dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan safar, ya, tidak dalam keadaan kita sedang di kendaraan, maka kita salat dalam keadaan berdiri, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat dengan cara duduk itu, ya, beliau lakukan kebanyakan ketika beliau sedang safar, yaitu beliau lakukan tersebut di atas kendaraan. Adapun ketika beliau alaihissalatu wassalam beliau di rumah, ya, beliau tidak dalam keadaan safar, maka cara salat yang dilakukan Rasulullah SAW adalah dengan cara berdiri, ya, sebagaimana yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum tentang kaifiyah atau cara salat sunnahnya Rasulullah SAW ketika beliau di rumah. Baik, kemudian rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram di awalnya, yaitu takbiratul ihram, yaitu pada rakaat yang pertama, yaitu ketika membuka salat, maka yang harus dilakukan adalah takbiratul ihram, dan ini merupakan rukun di antara rukun-rukun salat, ya. Dan para ulama telah sepakat bahwasanya takbiratul ihram yaitu di dalam salat itu hukumnya fardu. Hukumnya fardu, ya, la tasihhu illa billah, ya, dan tidak sah kecuali apabila diiringi dengan lafaz. Maka dari itu di sini disebutkan wa hiya qaulu Allahu akbar. Itu takbiratul ihram adalah ucapan Allahu akbar dengan mengangkat kedua tangan, ya, la yujzi'uhu ghairuha, ya, dan tidak mencukupinya dengan lafaz lainnya. Walaupun di sana ada ulama yang mencukupkan, ya, apabila seseorang mengatakan Allah saja tanpa akbar, sebagian ulama dia menyatakan itu tidak cukup. Ada lagi yang menyatakan tidak perlu menggunakan Allah akbar atau misalkan ucapan Rabbuna atau yang lainnya, ya, seperti al-azim, al-jalil. Tapi ini Allahu alam, ini yang demikian, pendapat yang demikian ini sangat jauh, ya, sangat jauh. Karena kalau kita kembali kepada cara atau tata cara takbiratul ihram yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang diriwayatkan hadis-hadisnya di banyak riwayat, semua yang menjelaskan bahwasanya lafaz yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahu akbar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya, jikalau kalian berselisih pendapat dalam suatu urusan, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya jikalau kalian beriman kepada Allah dan
Ya. Jadi apabila kita melihat kepada hadis-hadis yang terkait dengan cara atau tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau alaihi salatu wassalam ketika takbiratul ihram beliau membaca Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Ya, Imam Az-Zuhri rahimahullah taala mengatakan an-salata tan'aqidu bi mujarrad niyyah min ghairi takbir. Ya, ada lagi ulama yang mengatakan bahwasanya salat itu sudah cukup dengan niat saja, ya, tanpa harus takbir. Ya, tanpa harus takbir wa tasafu ala inqiyad ala in'iqad al-ihram bi qawli al-musalli Allahu akbar. Ya, sedangkan mereka sepakat bahwasanya yang namanya salat itu terikat dengan apa? Dengan ucapan orang yang salat Allahu akbar. Ya, dengan ucapan orang yang salat dengan Allahu akbar. Ya, dan tentunya pendapat para ulama yang berbeda-beda ini, yaitu ada kalanya mungkin karena hadis-hadis, ya, ada beberapa hadis mungkin yang belum sampai kepada mereka dan mereka hanya mendapatkan hadis yang mursal atau hadis yang dhaif mungkin, ya, atau hadis yang sahih, akan tapi beliau memahaminya dengan pemahaman yang mencukupkan dengan hadis tersebut. Ya, banyak sekali ini apa namanya kemungkinan dari terjadinya perselisihan para ulama di dalam memahami nas. Dan hal ini telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab yang disebut Raf'ul Manam ala a'immatil a'lam, yaitu sebuah kitab yang ditulis Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam rangka membela para ulama rahimahullah jami'. Ya. Dan kalau kita kembali kepada hadis-hadis yang terkait dengan takbiratul ihram, ya, semuanya menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahu akbar inda takbir, yaitu ketika takbir. Ya, dan hal ini disyaratkan juga di dalam hadis yang disebutkan oleh penulis, yaitu tentang tentang salatnya orang yang salah, ya, salatnya orang yang salah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang tersebut, ya, kata beliau alaihi salatu wassalam, kita qumta ila salati faqtil wudu thumma istaqbil qiblah fakabbir. Ya, yaitu apabila engkau hendak mendirikan salat, maka sempurnakan wudu, kemudian menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah. Ya, kemudian bertakbirlah. Itu kaifiyat takbir tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini tidak menyebutkan Allahu akbar, akan tapi, ya, penjelasan hal ini telah dijelaskan melalui perbuatan beliau alaihi salatu wassalam, ya, sehingga hadis-hadis tersebut, ya, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, pada hadis tersebut memang tidak dijelaskan adanya lafaz Allahu akbar, tetapi dalam hadis yang lain, ya, dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahu akbar ketika beliau bertakbir. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahrimu at-takbir wa tahrimu at-taslim. Yang mengharamkan, yaitu dari berbicara di dalam salat, adalah takbir, dan yang menghalalkannya untuk berbicara adalah setelah salam. Walayan akidus salah biduni takbir. Ya, dan salat itu tidaklah dianggap, ya, tanpa adanya takbir. Takbir. Lalu bagaimana dengan orang yang bisu, misalkan? Orang yang tidak sanggup mengucapkan dengan ucapan yang fasih, maka sekali lagi kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan semampu kalian. Ya, dengan semampu kamu.
maka diusahakanlah bagi orang yang bisu itu untuk mengucapkan dengan ucapan yang dia pahami untuk dirinya, bahwa itu adalah ucapan Allah. Ya, bahwa itu adalah ucapan Allahu Akbar. Ya. Maka alhamdulillah ya syariat ini telah memberikan kepada kita berbagai macam rukhsah ya kepada pemeluknya agar mereka dalam segala keadaannya bisa tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan kami tidak jadikan pada agama kalian adanya rasa sulit ya di dalam agama tersebut. Itu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitan dan kesusahan di dalam agama ini. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala inna dina yusrun." Ketahuilah bahwasanya agama ini mudah. Ya, ketahuilah bahwa agama ini adalah mudah. Kemudian rukun selanjutnya adalah qiraatul Fatihah, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Dan para ulama telah sepakat tentang diwajibkannya membaca surat Al-Fatihah ini. Ya, mereka sepakat. Dan mereka menyatakan bahwasanya kewajiban membaca surat Al-Fatihah ini ya wajib dilakukan oleh imam ataupun makmum. Ya, sebutkan di dalam kitab yang lain yaitu kitab Rahmatul Ummah Ikhtilafil Ummah. Beliau mengatakan penulis mengatakan wattafaqu ala anna al-qira'ata fardun 'ala al-imam wal munfarid fi rak'atil fajr wa fi rak'atayn al-awwalayn min ghairihima. Ya, disebutkan bahwasanya mereka sepakat bahwasanya membaca dimaksud membaca di sini adalah membaca Al-Fatihah ini hukumnya fardu. Hukumnya wajib baik atas imam maupun orang yang salat sendiri. Ya, yaitu pada 2 rakaat saja dan juga pada dua rakaat yang pertama dari selain salat fajar. Dari selain salat fajar. Waqtalafu fi ma 'ada dzalika. Dan mereka berselisih pendapat tentang yang selain dari itu, yaitu bacaan setelah Al-Fatihah. Apakah hukumnya wajib juga ataukah sunnah? Cuma yang sepakat para ulama adalah tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah bagi imam ya maupun orang yang salat sendirian. Lalu bagaimana dengan makmum? Ya, lalu bagaimana dengan makmum? Apakah makmum juga membaca surat Al-Fatihah ya ketika dia sholat bersama imam? Maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Ya, sebagian mereka mengatakan tetap wajib. Ya, tetap wajib. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah ada salat. Ya, la di situ la linnafi. Yaitu la untuk menafikan, yaitu tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mutlak, ya, dan hukum asal dari sebuah lafaz sekali lagi adalah mutlak. Dia tidak boleh dibawa pada takyid atau kepada pembatasan kecuali di sana di dasar di sana ada qarinah, yaitu ada dalil lain yang memalingkannya dari hukum asalnya. Ya, lalu apakah hadis tersebut yaitu ada takyidnya, ya, ada yang membataskannya dari kemutlakannya? Jawabnya telah diriwayatkan sebuah hadis oleh Imam Abu Daud dan dihasankan hadis tersebut oleh Syekh Albani rahimahullah taala, yakni di mana disebutkan di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa idza qara'a al-imam fa ansitu, yaitu apabila imam membaca maka hendaknya kamu diam. Ya, apabila imam membaca maka hendaknya kamu diam. Tentunya lafaz ansitu di sini sudah dipahami, yaitu uskutu, yaitu diamlah.
Ya, sebagaimana ucapan yang disebutkan oleh sebagian jin dengan sebagian yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam di dalam Al-Qur'an. Ya. Gimana ayatnya? Inna sami'na al-Qur'ana inna sami'na ini inna sami'na al-Qur'ana, yaitu kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang telah diturunkan setelah Nuh. Ya. Dan ketika mereka telah tiba atau telah mendekati Rasulullah SAW, mereka mengatakan fa'amsir. Ya, maka hendaknya kamu diam. Ya, maka hendaknya kamu diam. Ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi menerangkan wa idza qara al-imam fa'amsir, dan apabila imam membaca maka hendaknya kamu diam. Maka hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah taala ini menjadi tafsir, yaitu menjadi pembatas terhadap hadis yang mutlak tadi. Ya, dia menjadi pembatas terhadap hadis yang mutlak tadi, yaitu hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Dan para ulama sepakat bahwasanya siapa saja yang meninggalkan dari membaca surat Al-Fatihah dengan sengaja, sedangkan dia mampu, maka salatnya tidak sah. Ya, berdasarkan zahir dari hadis yang disebutkan tadi. Ya, berdasarkan zahir dari hadis yang telah disebutkan tadi. Ya. Adapun bagi mereka yang tidak mampu, ya, ya, maka dalam hal ini telah disebutkan suatu riwayat, ya, dia tidak mampu untuk membaca surat Al-Fatihah, mungkin karena keadaannya dia baru masuk Islam. Maka dalam hal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang yang dia memiliki keadaan seperti ini untuk membaca zikir seperti Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Penulis mengatakan wa yustasna min dzalikal masbuk. Ya, dikecualikan dari membaca Al-Fatihah itu, yaitu bagi masbuk. Itu bagi orang yang terlambat. Ya, jamaah yang dia datang terlambat. Idza adrakal imam raki'an, apabila si masbuk ini mendapati imam dalam keadaan ruku, atau adraka min qiyamihi man lam yatamakkan ma'ahu min qira'atil Fatihah, atau dia mendapati imam ya dalam keadaan berdiri, hanya saja dia tidak mungkin bisa untuk membaca Al-Fatihah karena mungkin berdirinya sudah tinggal sedikit lagi, ya, si imam mau ruku, ya, maka dalam hal ini dia dikecualikan. Ya, dia dikecualikan. Wa kadzalikal ma'mum fil jahriyah. Ya, begitu juga makmum pada salat yang jahar. Wa yustasna min qira'atiha. Ya, dikecualikan dari membaca Al-Fatihah. Lakin law qara'aha fi saktat al-imam, ya, fa inna dzalika aula. Akan tapi kalau dia membaca yaitu pada diamnya imam, ya, karena imam itu memiliki dua sakta. Dua sakta, yang pertama adalah sakta atau diamnya imam, ya, ketika imam membaca doa iftitah, ya, pada awal takbir ihram. Dan diamnya imam yang kedua adalah sebelum imam rukuk. Inilah dua sakta yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala yang
juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, dalam kitab Zadul Ma'ad. Jadi mereka yaitu yang bermadzhab Syafi'i, yang mereka menyatakan bahwa dua sakta yang dimaksud di dalam salat yang dilakukan Rasulullah SAW, yaitu dua sakta pada doa iftitah, yang pertama dan yang kedua yaitu setelah imam mengucapkan amin dan sebelum membaca surat yang kedua. Ya, ini salah. Ya, ini salah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala bahwasanya dua sakta yang dimaksud adalah bukan seperti itu. Ya, dan yang dipahami oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dengan dua sakta tersebut ya bukanlah dua sakta sebagaimana yang dipahami oleh mereka yang bermadzhab Syafi'i. Tetapi dua sakta yang dimaksud adalah sakta ketika doa iftitah dan sakta sebelum imam rukuk. Nah, kalau misalkan sakta ketika imam hendak rukuk itu agak lama dan seorang makmum memungkinkan dia untuk membaca Al-Fatihah, maka menurut pandangan penulis, ya, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang aula, yaitu perbuatan yang lebih utama. Ya, fa inna dzalika aula akhdan bil aqwam. Akhdan bil aqwam. Ya, dalam rangka untuk mengambil kehati-hatian. Akan tapi kalau misalkan tidak memungkinkan juga, maka menurut pandangan penulis, ya, makmum ini termasuk yang dikecualikan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian rukun selanjutnya adalah rukuk. Kemudian rukun selanjutnya adalah rukuk. Jadi ar-ruku fi kulli raka'atin, yaitu ruku pada setiap rakaat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ya, wahai orang-orang beriman, hendaknya kalian ruku dan sujud. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsummarka' hatta tatma'inna rafi'ah." Ya, kemudian rukuklah sampai rukuk itu tenang. Sampai rukuk itu tenang. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan hadisnya disepakati oleh keduanya. Disebutkan bahwasanya perkara hal ini merupakan perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Ya, mereka mengatakan wa ajma'u ala anna ruku'a was sujud fardhan fi shalah. Ya, mereka telah berijma bahwasanya rukuk dan sujud itu merupakan dua kewajiban, dua fardu di dalam salat. Ya, dua fardu di dalam salat. Jadi apabila seseorang yang meninggalkan rukuk, ya, apabila seseorang itu meninggalkan rukuk atau sujud dengan sengaja di dalam salatnya, sedangkan dia mampu melaksanakannya, maka dalam hal ini salatnya batal. Ya, dalam hal ini salatnya tidak sah. Nah, kemudian bagaimanakah tentang takbir yang dilakukan ketika hendak rukuk? Apakah itu fardu juga atau tidak? Ya, para ulama menyatakan bahwasanya takbir intiqal atau takbir perpindahan, ya, antara satu keadaan ke keadaan yang lain dari berdiri ke rukuk, mereka mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah. Ya, bahwa itu hukumnya sunnah. Ya, hanya saja telah diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan juga dari Umar bin Abdul Aziz, di mana mereka mengatakan la yukabbir illa 'indal iftitah. Ya, mereka mengatakan tidaklah bertakbir kecuali pada saat membuka salat, itu pada takbiratul ihram, yaitu
kedua ulama ini yaitu Sa'id bin Jubair dan juga Umar bin Abdul Aziz, mereka berdua berpandangan bahwasanya takbir itu hanya dilakukan di takbiratul ihram saja. Adapun selainnya mereka menyatakan tidak diwajibkan. Ya, tidak diwajibkan. Ya, kan, tapi sekali lagi kalau kita mendapati hal ini, maka kita kembalikan pada asalnya. Kita lihat tentang kaifiyah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap perpindahan keadaan, ya, dari berdiri ke ruku, kemudian dari i'tidal ke sujud, apakah beliau alaihi salatu wasallam pernah meninggalkan ucapan takbir, ya, atau tidak? Ya, maka dalam hal ini kalau kita melihat atau kita merujuk kepada hadis-hadis tentang kaifiyatul salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan takbir intiqal. Ya, tidak pernah meninggalkan takbir intiqal. Lalu bagaimana jika misalkan seorang dia sengaja untuk meninggalkan takbir intiqal itu, apakah salatnya batal atau tidak? Jawabnya tidak batal. Ya, karena para ulama telah sepakat bahwasanya takbir intiqal itu hukum sunnah. Ya, dan ijma. Ya, dan ya, dan ya, para ulama telah menyatakan bahwasanya takbiratul intiqal itu takbir perpindahan itu hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah. Kemudian berdiri dari rukuk. Ya, rukun selanjutnya adalah ar-raf'u minar ruku' wal i'tidal minhu qa'imah. Yaitu berdiri dari rukuk, ya, berdiri dari rukuk dan i'tidal darinya dengan berdiri. Ini merupakan rukun. Ya, jadi berdiri dari rukuk, kemudian dia berdiri begini, maka ini hukumnya ini merupakan rukun di antara rukun sholat yang tidak boleh kita tinggalkan. Walaupun di sana ada sebagian ulama yang menyatakan boleh meninggalkan berdiri, ya, dari rukuk dan meninggalkan i'tidal. Jadi sebagian mereka mengatakan apabila seorang itu dalam keadaan rukuk kemudian dia tidak dalam sujud, ya, sebagian mereka ada yang katakan dibolehkan. Saja sekali lagi kita kembali kepada hukum asalnya. Ya, kita kembali kepada hukum asalnya. Dan juga tidak pernah juga Allah alam, ya, tidak pernah, ya, dan ana juga tidak mendapati adanya sahabat yang melakukannya demikian, yaitu apabila mereka atau salah seorang di antara mereka rukuk kemudian mereka langsung sujud tanpa tidak. Ya, kecuali mungkin kalau misalkan seseorang itu terkena udzur, seperti misalkan ketika dia ruku dan dia bangkit dari rukuknya, ya, terjadi sesuatu pada tulang punggungnya mungkin, ya, atau memang dia dalam keadaan bongkok misalkan, maka yang demikian merupakan udzur syar'i yang dimaafkan oleh syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Warka' hatta tatma'inna raki'an, tsumma irfa' hatta ta'ila qa'iman." Ya, kata Nabi SAW, rukuklah sampai rukuk itu tenang. Ya, sampai rukuk itu tenang. Dan kemudian angkatlah sampai berdiri itu betul-betul tegak lurus. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap sahabatnya, itu pada para sahabatnya, yaitu
yang mesti mereka lakukan di dalam salat mereka. Ya, dan sekali lagi tidak ada di antara mereka yang mengatakan ya Rasulullah apakah ini sunnah, apakah ini wajib, apakah ini rukun dan seterusnya, tidak ada pada mereka. Ya, disebutkannya adanya rukun, adanya syarat, adanya itu berdasarkan apa? Berdasarkan hadis-hadis yang banyak ya yang memberikan kesimpulan hukum bahwasanya rukun ini dia masuk ke dalam perkara rukun, ya takbir ini dia masuk ke dalam perkara ini dan itu, ya ini hasil dari istinbat atau kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama, ya. Dan yang terbaik bagi kita adalah kita berusaha melaksanakan salat sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan bagi orang yang dia salat yang rukuknya dia tidak tumakninah, ya yang rukuknya ini tidak tumakninah, maka salatnya bisa batal. Ya, salatnya bisa batal. Kenapa? Karena tumakninah ini juga masuk dalam rukun di antara rukun-rukun salat. Sebagaimana yang nanti akan diterangkan. Karena Nabi SAW jelas dengan jelas ya menggunakan lafaz tatmainnah, yaitu tumakninah. Ya, Nabi SAW bersabda warka' hatta tatmainnah raki'an. Ya, rukuklah kamu sampai rukuk itu tenang. Ya, sampai rukuk itu tenang. Maka para ulama memasukkan tumakninah ini di dalam rukun, di antara rukun-rukun sholat. Kemudian apalagi rukun sholat selanjutnya itu sujud. Ya, sujud. Biqaulihi ta'ala wasjudu. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kalian sujud. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Muslim, dan juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW pada hadis orang yang tersalah di dalam melaksanakan salat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan summa sujud hatta tatma'inna sajidah. Ya, kemudian sujudlah sampai sujud itu tenang, sampai sujud itu tenang. ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Ya, dan sujud itu dilakukan pada setiap rakaat 2 kali. Ya, alal a'dha'i sab'ah, yaitu di atas anggota tubuh yang 7 yang telah disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan sujud di atas 7 anggota badan ini merupakan perkara yang telah disepakati oleh para ulama, ya, yang telah diijma'kan oleh para ulama. Ya, apa saja 7 anggota sujud itu? Ya, apa saja anggota ya sujud, 7 anggota badan yang dipakai untuk sujud. Yang pertama adalah wajah, kemudian rukbatan, yaitu dengkul, ya 2 dengkul, kemudian waliyadan, kemudian 2 tangan, wa atraf asabi'ir rijlain, ya, dan jari kaki, ya, sehingga jumlahnya ada 7. Ya, maka dari itu apabila ada seseorang dia sujud dengan tidak pada 7 anggota badan ini, maka dalam hal ini dia masuk ke dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau alaihi salatu wassalam sebutkan kepada orang yang salah di dalam melaksanakan salat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, irji fa innaka lam tusalli. Ya, sujud, balik lagi lah, ya kembalilah, ya, karena sesungguhnya engkau tidak
atau kamu belum melaksanakan sholat. Karena sholat yang dilakukan itu tidak dianggap sholat. Ya, tidak dianggap sholat. Sedangkan pernyataan untuk sujud di atas 7 anggota badan ini merupakan perintah. Ya, ini merupakan perintah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di atas 7 anggota badan. Ya, 7 anggota badan. Dan hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama usul, mereka mengatakan al-aslu fil amr al-wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Maka dari itu, apabila ada seseorang yang dia melaksanakan salat yang tidak di atas 7 anggota badan, ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya alaihi salatu wasallam untuk melaksanakan, maka orang tersebut, ya, salat orang tersebut tidak dianggap sah. Ya, tidak dianggap sah. Kemudian yang ke-9, yang ke-8 dan ke-9 yaitu ar-raf'u minas sujud wal julus baina sujudtain. Yaitu bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salah di dalam salatnya, beliau mengatakan summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah sampai duduk itu tenang. Ya, sampai duduk itu tenang. Kemudian yang ke-10, at-tuma'ninah fi jami'il arkan. Yaitu tenang, at-tuma'ninah pada seluruh rukun salat. Ya, wa hiya as-sukun wa takunu bi qadaril qaulil wajib fi kulli ruknin. Yaitu sukun, yaitu tenang. Ya, dan itu terjadi yaitu sesuai dengan kadar ucapan yang wajib pada setiap rukunnya. Ya, jadi tenangnya itu ya dengan sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Ya, kalau ruku, hendaknya dia ruku dengan tenang sampai ruku itu betul-betul ruku. Dan sifat ruku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya sifat ruku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tegak, ya, tidak bengkok begini, ya, tidak bungkuk, ya, yaitu punggung beliau alaihissalam itu tegak. Ya, yang Aisyah radhiyallahu taala mengatakan kalau seandainya diletakkan sebuah gelas di atas, maka isi dari gelas itu tidak tumpah, ya, tidak tumpah karena saking lurusnya. Dan juga sifat kepala beliau ketika rukuk itu tidak mendongak, ya, tidak mendongak dan juga tidak terlalu menunduk. Ya, beliau dari ujung kepala sampai ujung punggungnya, yaitu lurus. Maka sekedar itu, ya, sekadar itu. Ketika rukuk kita maka seperti ini. Ya, setelah itu diangkat. Ya, kalau yang lebih tenang lagi kita menentukan kadar tumakninah pada rukuk kita, yaitu dengan bacaan lafaz doa yang kita baca. Itu zikir yang kita baca pada rukuk kita. Itu subhana rabbiyal azim, ya, yang dibaca sebanyak 3 kali. Ya, yang dibaca sebanyak tiga kali. Adapun kalau misalkan dia membaca sekali, maka ini juga tidak mengapa, karena yang kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Nah, kalau dia melaksanakan dengan membaca 3 kali bacaan subhana rabbiyal azim, ya, maka tumaknina dia jadi tumaknina yang sempurna, tumaknina yang sempurna.
Li'amrihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musi' biha fi salatihi fi jami'il arkan. Dan juga hal ini berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salah di dalam melaksanakan salatnya di seluruh rukun-rukunnya. Wa li'amrihi lahu bi'adati shalah li tarkihi tuma'nina fiha. Karena juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut untuk apa? Untuk kembali mengulangi salatnya. Karena apa? Karena orang tersebut telah meninggalkan tuma'ninah tadi, ya, tuma'ninah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap salat orang tersebut tidak sah dan wajib baginya untuk mengulang kembali. Kemudian yang ke-11 at-tasyahhud al-akhir, yaitu tasyahud akhir, liqauli Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tasyahhud assalamu ala Allah min ibadihi. Itu kami, kata Abdullah bin Mas'ud, dahulu mengucapkan sebelum diwajibkannya atas kami, yaitu at-tasyahhud, yaitu ucapan assalamu ala Allah min ibadihi, yaitu keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala dari para hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqulus salam ala Allah. Ya, lalu Nabi SAW mengatakan janganlah kalian mengucapkan assalam itu kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin qulu, akan tapi ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Dan tapi ucapkanlah at-tahiyat lillah, yaitu penghormatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Padahal qauluhu sallallahu alaihi wasallam qabla an yufrada ala annahu fardun. Ya. Dan juga menunjukkan bahwasanya ucapan beliau yaitu radhiyallahu anhu, ya, qabla an yufrada, yaitu sebelum diwajibkan, menunjukkan bahwasanya tahiyat itu hukumnya fardu. Ya, tahiyat itu hukumnya fardu. Yaitu jangan seorang dia sengaja meninggalkan ucapan at-tahiyatul lillah, dan seterusnya, ya, sebagaimana yang kita baca di dalam tahiyat. Dan disebutkan di sini bahwa yang menjadi rukun dari rukun salat adalah tasyahud akhir. Itu tasyahud akhir. Kemudian yang selanjutnya adalah al-julus di tasyahud al-akhir, yaitu duduk di tasyahud al-akhir. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, karena beliau alaihi wasallam melakukannya, wa dawama alaihi, dan beliau senantiasa melaksanakan hal itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian yang selanjutnya adalah at-taslim li qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa tahliluha at-taslim. Ya, dan yang menghalalkannya yaitu seseorang yang dengannya seseorang itu hal berbicara, yaitu at-taslim, yaitu salam. Fayaqulu an yaminihi, dia mengucapkan ke sebelah kanannya assalamualaikum warahmatullahi, wa an yasarihi, dan sebelah kiri dia mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Ya, di sini tentang masalah ucapan tahiyat dan ucapan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir sunnatun 'inda Abi Hanifah wa Malikun wa fardun 'inda Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwasanya membaca salawat pada tasyahud akhir, ya, pada tasyahud akhir, menurut Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Malik, hukumnya adalah sunnah. Jadi seseorang boleh meninggalkannya dan dia tidak berdosa apabila dia meninggalkan hal itu. Wa 'inda Syafi'i fardun. Sedangkan menurut Syafi'i hukumnya fardu. Wa qala Ahmad fi ashhuri riwayatai, ya, dan Imam Ahmad rahimahullah taala pada dua pendapat yang masyhur, beliau mengatakan tabtulu salatuhu bitarkiha, yaitu salatnya menjadi batal apabila
dia sengaja meninggalkan salawat tersebut. Dia meninggalkan salawat tersebut. Dan yang mesti kita lakukan, ya tentunya kita kembali pada hukum asal. Ya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca salawat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga perintahkan hal itu pada kita semua, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat dia telah bersalat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, salatlah kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Allah qad amarna an nusalli 'alaika. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kami untuk bersalawat kepada Anda. Wa kaifa nusalli 'alaika? Lalu bagaimana caranya kami bersalawat kepada Anda? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ya untuk membaca salawat yang dinamakan oleh para ulama dengan salawat Ibrahimiyah, ya. Dan memang tidak jelas di dalam hadis tersebut ya penempatan salawat tersebut. Hanya saja kalau kita merujuk kepada kaifiatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya bahwasanya salawat tersebut ya diucapkan oleh Rasulullah SAW dan diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum di dalam salat mereka, Ya, maka dari itu tidak sepatutnya bagi seorang muslim untuk meninggalkan bacaan salawat tersebut, ya, apabila dia sudah mengetahui hal tersebut. Ya, hanya saja para ulama telah menyatakan bahwasanya hukum membaca salawat di tasyahud awal ini hukumnya sunnah. Kalau dia membaca salawat itu di tasyahud awal, maka ini lebih utama. Ya, lebih utama. Kemudian di sini ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, ya ini yang dibawakan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitab Tamamul Minnah, ya di mana beliau mengatakan kami dahulu membaca tahiyat pada Nabi SAW dengan menggunakan dhamir mukhafaf dengan alaika, yaitu at-tahiyatu lillah wa salawatu at-tayyibatu assalamu alaika, ya dengan mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ila akhir. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, maka kami mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum meninggalkan lafaz alaika, ya, meninggalkan lafaz alaika karena alaika itu mukhatab, yaitu yang ada yaitu ucapan yang dilakukan kepada orang yang ada di hadapannya, yaitu mukhatab. Ya, adapun ketika Rasulullah SAW wafat, maka kata Abdullah bin Mas'ud, kami membacanya dengan assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan juga sunnah al-khulafa ar-rasyidin setelah aku, ya. Maka kita ikuti cara tahiyatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in,
Kemudian yang terakhir, rukun yang terakhir itu tartibul arkan ala ma taqaddama bayanuhu, yaitu rukun-rukun itu dilakukan secara urutan, ya, tidak boleh dilakukan dengan cara tidak urut, ya, tidak boleh dilakukan dengan tanpa urutan, ya. Dan ini merupakan rukun di antara rukun salat, ya, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada orang yang tersalah di dalam melaksanakan salat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qumta ila sholati faghsilil wudu, thumma istaqbil qiblah, thumma fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kau hendak mendirikan salat, maka sempurnakanlah wudu. Ya, kemudian menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ya, tsumma rka' hatta tatma'inna rafi'ah. Kemudian ruku', ya, sampai ruku' itu tenang. Tsumma rfa' hatta ta'dilan yani tsumma rfa' hatta ta'dila qa'iman. Ya, kemudian berdirilah sampai berdiri itu tegak. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai sujud itu tenang. Summa rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah sampai duduk itu tenang, dan terus. Ya, Nabi SAW mengajarkan kepada orang yang tersalah di dalam melaksanakan salat itu secara urutannya. Maka dari itu kita tidak boleh menyelisihi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam urutan rukun tadi. Ya, nah mungkin ini yang bisa kita bahas, ya, karena sudah jam 10:17, dan insya Allah pada pembahasan bulan depan, ya, pada pembahasan bulan depan kita akan masuk ke dalam masalah yang kelima, yaitu tentang kewajiban salat. Wallahu taala a'lam. Fadhal bagi antum. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas ilmu yang telah disampaikan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Kalau hukum membaca ta'awuz sebelum Al-Fatihah di dalam salat itu apa Ustaz hukumnya Ustaz? Yang pertama, yang kedua, kalau misalnya imam sedang membaca ayat pendek setelah Al-Fatihah, lalu ada makmum yang masbuk, itu apakah makmumnya juga sebaiknya membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram atau mendengarkan imam membaca ayat pendek? Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Baik. Sebagaimana yang tadi telah diterangkan, ya, sebagaimana yang tadi telah diterangkan, yang kedua dulu, ya, tentang masalah membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Ya, tadi telah diterangkan bahwa para ulama memang berselisih pendapat tentang membaca surat Al-Fatihah. Ya, baik apakah itu diwajibkan kepada imam dan makmum ataukah hanya diwajibkan saja kepada imam dengan tidak makmum. Yaitu khususnya pada sholat-sholat yang jahriyah, ya, sholat-sholat yang bacaannya dikeraskan. Nah, apabila seseorang dia masuk dalam sholat kemudian imam, ya, kemudian imam tengah membaca tengah membaca Al-Quran, maka yang dilakukan setelah dia takbir adalah mendengar bacaan imam. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu la'allakum turhamun. Ya, apabila Al-Quran itu dibacakan, maka hendaknya kamu dengarkan agar kamu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdasarkan ayat ini, bagi orang yang dibacakan Al-Quran padanya, ya, wajib atasnya untuk mendengarkan,
Ya, wajib baginya untuk mendengarkan, untuk diam. Ya, maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan wa idza qara'a al-imam fa'ansitu, dan apabila imam membaca maka hendaknya diam. Nah, kecuali tadi yang telah diterangkan apabila pada saktah, yaitu pada diamnya imam, si makmum ini mungkin untuk membaca surat Al-Fatihah, ya, untuk bisa membaca surat Al-Fatihah, maka dia baca surat Al-Fatihah itu semampunya, ya, dalam rangka untuk mengambil kehati-hatian, ya, dari dua pendapat tersebut, ya, mengambil kehati-hatian dari dua pendapat tersebut. Jadi kalau misalkan si makmum ini dia masuk ke dalam sholat berjamaah dan imam sedang membaca, maka yang dilakukan oleh takbiratul ihram, kemudian dia diam mendengar bacaan imam. Ya, kemudian apabila si imam hendak ruku, dia agak lama sedikit diamnya, ya, setelah dia selesai membaca surat, kemudian hendak ruku dia diam, ya, mungkin sekitaran 2 menit atau 1 menit, dan si makmum mampu untuk membaca surat Al-Fatihah, maka hendaknya dilakukan. Kalau misalkan tidak, maka yang demikian itu tidak mengapa. Adapun hukum membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah atau surat yang lainnya di dalam sholat, maka ini hukumnya sunnah. Ya, maka ini hukumnya sunnah dan tidak wajib. Dan apabila dia sengaja meninggalkannya, maka yang demikian itu tidak mengapa dan dia tidak berdosa. Allahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Ada lagi? Ini ada lagi. Waalaikumsalam Ustaz, izin bertanya. Silakan. Ustaz, terkait dengan mau sujud dari berdiri, mau sujud ya Ustaz ya. Nah ini masih saya tanyakan kembali untuk memperjelas, apakah lutut duluan atau telapak tangan duluan. Nah itu kadang-kadang suka masih ragu-ragu Ustaz, karena memang ada larangan yang jangan sujud seperti unta ya, itu yang masih itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya. Oh iya. Masalah turun sujud, apakah itu tangan dulu ataukah lutut dulu, ini memang perkara yang dikhilafkan oleh para ulama, dan khilaf ini adalah khilaf mu'tabar, ya, khilaf yang teranggap, dan dalam hal ini perkaranya luas, sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama bahwa khilaf di dalam masalah fikih itu adalah wasi', yaitu luas. Nah, bagi orang yang mampu untuk mentarjih, dia seorang talibul ilmi, misalkan dia memiliki kemampuan ilmu alat, ya, pakai itu ilmu bahasa Arab, ataukah dia ilmu yang lain, misalkan ilmu hadis, kemudian ilmu ushul fikih atau ilmu qawaidul fikih atau dhawabitul fikih dan ilmu-ilmu yang lain yang menunjang, maka diharapkan bagi talibul ilmi ini untuk mentarjih, untuk menguatkan pendapat dari salah satu dua pendapat tersebut menurut kemampuannya. Adapun bagi kita yang awam, yang memang tidak memiliki kemampuan untuk mentarjih, maka dalam hal ini cukup baginya untuk bertanya kepada seorang ahli ilmu, yang kemudian apabila ahli ilmu itu telah menjawabnya, maka itu sudah cukup baginya. Ya, selama belum datang perkara yang jelas, ya, yaitu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah yang menyisihi pendapat ahli ilmu tersebut. Terkait dengan masalah turun sujud, dalam hal ini memang ada disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, ya, di mana beliau menyatakan bahwasanya
setelah beliau menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan kita menyerupai onta di dalam turun sujud, beliau menyatakan bahwasanya yang harus dilakukan adalah tangan terlebih dahulu sebelum lutut. Tangan terlebih dahulu sebelum lutut. Dan para ulama ahli hadis sebagian mereka menyatakan bahwasanya ucapan Abdullah bin Umar ini maklub, yaitu terbalik. Sebagian mereka mengatakan kebalik dengan melihat riwayat-riwayat yang lainnya. Dengan melihat riwayat-riwayat yang lainnya bahwasanya ucapan tersebut adalah ucapan yang terbalik. Seharusnya adalah lutut terlebih dahulu, kemudian kaki. Dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitab Zadul Ma'ad telah membahas hal ini dengan pembahasan yang begitu panjang, yaitu tentang perselisihan manakah yang dinamakan lutut itu pada onta. Sedangkan bagaimana yang kita ketahui bahwasanya pada onta itu pada tempatnya semua itu dinamakan kaki. Dinamakan kaki. Kita sebutkan yang depan itu namanya kaki, yang belakang juga namanya kaki. Kita sebutkan yang depan itu tangan. Dan juga berdasarkan yang dipahami secara uruf bahwasanya hewan itu ada yang memiliki 4 kaki. Zawatul arba, mereka mengatakan. Yaitu mereka mengatakan bahwasanya hewan yang memiliki 4 kaki. Dan ini masuk ke dalam binatang ternak. Nah, disinilah inti dari persoalannya. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah apakah unta itu memiliki tangan atau tidak. Apakah semuanya kaki atau ada tangan, ada kaki. Ini yang menjadi perselisihan dari para ulama. Akan tapi yang sangat mudah bagi kita adalah dengan melihat kepada hewan itu sendiri. Dengan melihat kepada hewan itu sendiri. Sekarang ini alhamdulillah wasilah untuk kita bisa mengetahui suatu berita ini sudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Tinggal kita mungkin bisa searching di Google tentang gimana unta itu kalau misalkan dia sedang mau istirahat. Mau istirahat, manakah yang lebih didahulukan oleh unta? Apakah bagian depannya atau ke bagian belakangnya kemudian bagian depan? Seperti itu. Kalau misalkan kita ketahui bahwasanya ternyata unta itu ketika dia cenderung bagian depannya, maka hal ini seperti keadaan kita kita mau sujud misalkan begini, bagian depannya, maka berarti dalam hal ini kebalikannya, yaitu kita dahulukan lutut sebelum tangan. Namun kalau misalkan unta itu belakangnya terlebih dahulu, kemudian baru depannya, maka ini juga kebalikannya, kita dahulukan tangan daripada lutut. Nah, pertanyaan di sini, adakah di antara antum semua yang telah melihat unta itu bagaimana menderumnya? Ada di antara antum yang telah melihat? Paus pernah melihat unta itu? Belum, Ustaz. Belum pernah. Belum pernah? Belum pernah, Ustaz. Albert mungkin? Belum, Ustaz. Belum pernah, ya? Ustaz. Iya. Yang pernah Anda lihat, pernah di YouTube? Iya, Anda lihat di YouTube aja. Di YouTube itu gimana? Dari 2 video dulu, belakang depannya dulu kalau dilihat dari video, kalau turun ke bawah. Kalau naik itu belakang dulu kebalikan. Iya. Berarti nungging dulu kan, berarti gitu ya? Betul, gitu dulu, Ustaz. Ya, nungging dulu baru bagian belakangnya begitu kan? Nah, Ustaz. Iya. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bagaimana
unta itu menderum. Ya, sebagaimana yang tadi disebutkan, bahwasanya unta itu menderum bagian depannya dulu. Berarti dalam hal ini ketika kita hendak sujud, yaitu dari rukuk hendak sujud, maka kita lakukan kebalikannya. Yaitu kita dahulukan lutut daripada tangan. Ya, dengan apa? Dengan tidak melihat kepada perselisihan para ulama tentang masalah apakah unta itu ada tangan atau tidak. Apakah semuanya itu kaki atau ada tangan dan kaki. Ini kita tinggalkan. Ya, kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita hanya untuk melihat. Ya, Nabi SAW perintahkan kita untuk melihat. Nabi SAW melarang kita untuk turun sujud sebagaimana unta itu menderum. Maka Nabi SAW sebetulnya sudah mengisyaratkan pada kita agar kita melihat pada unta. Objeknya sudah jelas. Ya, maka kita lihat bagaimana unta itu menderum. Tadi telah disebutkan bagian depan dulu baru bagian kaki. Adapun kalau naik bagian belakang dulu baru gitu ya, bagian belakang dulu baru bagian depan. Kita lakukan yang kebalikan dari itu, dan benarlah para ulama yang menyatakan bahwasanya ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala itu adalah ucapan yang makhluk, yaitu ucapan yang terbalik, dan kesalahannya sekali lagi bukan dari Abdullah bin Umar akan tapi kesalahan dari rawi, ya, dari rawi yang setelah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Allah taala. Lagi pertanyaan? Habis pertanyaan? Jikalau memang sudah habis pertanyaan, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita semua, dan sekali lagi yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari ana dan juga syaitan. Allah taala alam. Ana kembalikan kepada Albert. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khair atas ilmu yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan memberikan berkah bagi Ustaz sekeluarga. Terima kasih Ustaz. Dengan ini kami tutup kajian hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum. Amin.